saya Dr. Dian yang berjaga di klinik pada pagi hari ini dengan nama Ibu siapa? Rini. Baik Ibu Rini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu, nanti mungkin akan bersifat personal, tapi ini penting untuk mendengarkan diagnosis ya, apakah Ibu sedia? Baik, dengan Ibu Rini, umurnya berapa Ibu? Saya 50 tahun, Dok. 50 tahun ya? Oke, boleh tahu Ibu pekerjaannya apa? Saya wira swasta. Wira swasta. Boleh tahu untuk tinggal di mana sekarang? Tinggal di Raja Wasa, Dok. Tinggal di Raja Basa. Boleh sebutkan Ibu suku dan agamanya? Islam Jawa sih, Dok. Oke, baik. Ibu datang sini dengan keluhan apa Ibu? Saya nyeri dada gitu, Dok. Oh, nyari dada. Untuk nyari dadanya udah berapa lama Ibu? Udah 3 hari kayaknya, kalau nggak salah. 3 hari, nyari dada 3 hari. Di 3 hari ini yang paling berat kapan Ibu? Rasa sakitnya? Beberapa jam ini kah? Atau Oh, tadi pagi sih, Dok. tadi pagi, berarti baru beberapa jam yang lalu Iya. ya? Oke, untuk rasa sakitnya di mana Bu? Nyari dada ini? Boleh ditunjuk? Kayak di mana ya, Dok? Nggak tahu sih, Dok. Nggak bisa ditunjuk sih, Dok. Tapi biasanya dadanya sakit gitu, menjalar gitu sih, Dok. Di sini, di sebelah kiri atau Iya, kanan? kiri sih, Dok. Kiri. Menjalar berarti ya Bu ya? Iya. Kalau menjalaran di mana gitu? Sampai ke lengan kiri gitu, Dok. Lengan, ke punggung? Punggung, sering saya sih enggak sih, Dok. Biasanya sampai ke rahang. Ke rahang ya. Oke, terus boleh dijelasin Ibu rasa sakitnya kayak gimana? Kayak ditusuk-tusuk kah? Atau kayak ditindih? Kayak di tinggi. Kayak ditindih ya? Oke, untuk rasa sakitnya Ibu rasanya kayak nanti bakal hilang timbul atau kayak terus menerus sakit gitu? Hilang timbul sih, Dok. Biasanya kalau istirahat gitu mendingan sih, Dok. Tapi nanti kalau misal olahraga atau aktivitas berat itu biasanya muncul lagi. Oke, biasanya sakitnya durasinya berapa lama Ibu? Kayaknya kurang dari 10 menit sih, Dok. Kurang dari 10 menit ya? Biasanya soalnya saya langsung istirahat gitu, terus habis istirahat mendingan gitu. Oh iya ya. Oke, itu sakitnya di waktu tertentu nggak Bu? Kayak misalkan di pagi hari sebelum Enggak sih, sakit? Dok. Oke, enggak ya. Untuk rasa sakitnya dari 1 sampai 10 gimana Bu? 7 sih, Dok. 7, oke. Berarti pas istirahat hilang ya Bu ya, Iya, rasa sakitnya. mendingan sih, Dok. Terus ini baru pertama kali Bu ngerasa sakitnya Ibu? Baru pertama kali, Dok. Itu baru pertama kali ya. Sebelumnya Ibu udah pernah minum obat? Iya, obat buat ini sih, Dok. Saya rutin minum obat tekanan darah tinggi, hipertensi gitu sih, Oke. Dok. Selain itu ada gejala lain Ibu, mungkin mual, muntah? Ada sih, Dok. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Ibu berarti sebelumnya belum pernah kayak gini? Belum. Ada riwayat operasi Bu? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin ada penyakit darah tinggi? Iya, ada sih, Dok. Penyakit darah tinggi ya tadi. Terus ada penyakit kencing manis Ibu? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Mungkin riwayat demam rematik? Iya juga sih, Dok. Nggak ada ya. Oke, di keluarga ada Bu yang penyakit Ada. darah tinggi? Siapa ini? Ibu saya sih, Dok. Ibu. Darah kencing manis nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Tekanan darah tinggi aja. Oke. Mohon maaf Ibu, sebenarnya Ibu merokok? Iya, Dok. Merokok. Oke. Konsumsi alkohol? Enggak. Enggak. Untuk olahraganya rutin nggak Bu? Jarang sih, Dok. Saya biasanya paling sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Oke. Untuk istirahatnya cukup Ibu? Cukup sih, alhamdulillah. Oke, baik. Dengan Ibu Rini, umurnya 60 tahun ya Bu ya. Ibu tadi sakit merasa nyeri dada ya Bu di sebelah kiri, terus ngejalar sampai ke tangan, terus untuk rasa sakitnya terus hilang timbul, terus hilang pas istirahat ya Bu ya. Ada lain Bu keluhannya? Udah sih, Dok. Udah cukup. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu untuk menunjang diagnosis. Ibu silakan untuk duduk di atas bed dan saya akan menyiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu. Alat terlebih dahulu di sini ada stetoskop, lalu kemudian ada tensimeter, lalu kemudian ada saturasi oksigen, lalu kemudian termometer, lalu turniket, lalu 2 buah penggaris dan juga handphone. Kemudian saya akan mencuci tangan, telapak tangan, punggung, telapak jari, gerakan mencuci, jempol, mencuci selesai dan mempersilahkan pasien untuk ke tempat tidur. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pertama di sini saya sudah memasangkan termometer di ketiak. Sembari menunggu saya akan melakukan tensi. Baik Ibu, silakan untuk tangannya ditekuk. Baik, untuk tensinya normal itu 120/80. Baik, selanjutnya saya akan melihat temperaturnya. Untuk suhunya normal di 36,7. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan heart rate dan juga Ibu boleh tangannya disilangkan. Baik. Oke, baik, untuk heart rate-nya ada di 80 itu normal, lalu kemudian untuk respirator rate-nya ada di 20. Baik, selanjutnya saya akan memasangkan pulse oximetry. Baik, untuk ini normal ada di 98%. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa pasien dari head to toe. Kemudian, baik Ibu izin untuk membuka bajunya ya Bu. Bila merasa tidak nyaman boleh tempat dengan anggota keluarga ya Bu. Baik, pertama-tama kita akan memeriksa mata dari atas sampai ke bawah. Pertama kita memeriksa mata terlebih dahulu.
Baik, pertama kita akan memeriksa mata terlebih dahulu. Boleh Bu, silakan untuk menghadap ke atas. Kita memeriksa apakah ada anemia konjungtiva. Baik, di sini normal. Lalu kemudian kita memeriksa bibirnya apakah ada sianosis sentral. Di sini normal, tidak ada kebiruan. Dan selanjutnya kita akan memeriksa leher. Boleh Bu untuk menghadap ke kiri. Baik, di sini kita akan memeriksa JVP. Di sini kita meraba terlebih dahulu apakah teraba JVP-nya ada di belakang otot SCM. Oke, di sini kemudian kalau misalkan tidak teraba, kita boleh meminta bantuan dengan menggunakan senter. Kita lihat dari bawah sini, lalu untuk JVP-nya akan terlihat. Kita akan mengurut JVP-nya dari atas dan juga ke bawah. Di sini akan terdapat bendungan dan juga JVP-nya akan terisi sehingga terdapat jindulan. Baik, selanjutnya kita tandain, lalu kemudian kita mengambil 2 buah penggaris. Baik, selanjutnya kita meraba angulus nuda vinci, lalu menaruh penggaris di sini. Lalu kemudian kita mengambil lagi mistar atau penggaris di satunya, lalu kita buat tegak lurus dengan satu penggaris yang ini. Oke, untuk penggaris yang ini kita sejajarkan dengan JVP. Ada di sini, kita sejajarkan. Baik, untuk hasilnya ada di 2. Jadi hasilnya untuk JVP-nya ada di 5 plus minus 2. Yaitu interpretasinya normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan toraks. Lihat apakah ada kelainan bentuk, deviasi, dan juga lesi di sekitar dada. Baik, lalu kemudian kita melihat apakah iktus kordisnya terlihat berdenyut. Nah, setelah kita menginspeksi toraks, kita juga menginspeksi ke ekstremitas. Boleh Ibu untuk tangannya disatukan seperti ini jempolnya Ibu. Oke, untuk tunjuknya jari manis, jari tengah, kelingking. Oke, baik, untuk tangannya normal, tidak ada clubbing finger. Selanjutnya kita mengecek di kaki apakah adanya edem atau tidak. Di sini normal, tidak ada edem. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Di sini kita palpasi dari toraks terlebih dahulu. Baik, Ibu, apakah ada nyeri, Ibu? Iya. Maaf ya Ibu, apakah ada nyeri? Apakah ada nyeri? Apakah ada nyeri? Tidak ada nyeri. Lalu kemudian kita meraba di ictus cordis. Ictus cordis ada di sekitar ICS 5, dua jari dari clavicula. Ada di ICS 5 di sekitar sini. Oke. Ictus cordisnya teraba dengan volumenya terisi, lalu kemudian untuk iramanya reguler dan untuk heart rate-nya ada di 80 kali per menit. Dan juga ini untuk denyutannya normal, ada di grade 3 atau interpretasinya normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di arteri korotis juga, ada di dalam dari SCM. Oke, baik. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dari arteri brachialis. Mohon maaf ya Ibu. Oke, untuk arteri brachialis ini ada di arah medial. Oke, lalu memeriksa kanan dan juga kiri. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan arteri radialis. Oke, kanan dan juga kiri. Kemudian pemeriksaan arteri ulnaris. Oke, selanjutnya melakukan pemeriksaan arteri aorta abdominal di bagian atas umbilikal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan arteri femoralis kanan dan juga kiri. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan arteri popliteal. Boleh Ibu untuk kakinya ditekuk. Kanan dan juga kiri. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan arteri dorsalis pedis kanan dan juga kiri. Lalu kemudian di tibialis posterior kanan dan juga kiri. Oke. Baik, untuk pemeriksaan pembuluh darahnya sudah selesai, didapatkan untuk volumenya terisi penuh, lalu kemudian untuk iramanya reguler, untuk frekuensinya ada di 80 kali per menit, dan untuk denyutannya ada di grade 3 atau normal. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa perkusi jantung, dimulai dari batas kanan jantung. Di sini dimulai dari ventrikula kanan, kita perkusi dari bunyi sonor sampai ke peka. Peka, lalu kemudian kita naik ke arah kranial 2 jari, kemudian kita mengarah ke medial. Oke, di sini batas jantung kanan, lalu kemudian kita ke batas jantung kiri, dimulai dari akselaris anterior, lalu kita perkusi sampai ke timpani. Lalu
kemudian kita dua jari ke arah kranial, lalu kemudian kita ke arah medial. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memeriksa batas jantung atas, dimulai dari bagian parasternal kiri. Kita perkusi dari bunyi sono sampai ke redup di ICS 2. Oh, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan batas pinggang jantung, dimulai dari parasternal kiri. Kita perkusi sampai bunyi redup di ICS 3. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi jantung. Nah, kita dengan menggunakan belnya di bagian belakang sini, lalu kemudian kita mendengar bunyi katup jantung. Pertama di sini kita dengar dari bunyi katup aorta, dimulai dari ICS 2 di parasternal kanan, kemudian di ICS 2 di parasternal kiri untuk katup pulmonal. Lalu kemudian di ICS 4-5 untuk katup tricuspid. Lalu kemudian di ICS 5 untuk katup mitral. Baik, didapatkan terdapat bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 di semua katup. Lalu kemudian tidak terdapat bunyi jantung tambahan di semua katup. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan limb iskemik. Pertama kita lihat di bagian tungkai apakah terdapat perubahan warna, lalu kemudian terdapat edem ataupun perubahan fungsi dari tungkai. Jadi di sini pasien tidak terlihat tidak nampak edem, lalu juga untuk fungsi motoriknya masih baik dan tidak pucat. Pemeriksaan power on elevation. Pertama di sini kita akan menaikkan kaki, menaikkan tungkai 60 derajat, lalu kita tahan selama 1 menit. Kemudian kita lihat apakah terjadi perubahan warna pada kaki, apakah kaki pasien menjadi pucat atau tidak. Kemudian kita lakukan hal yang sama di kaki yang satunya. Kita akan melakukan pemeriksaan tes venous refilling. Pertama di sini kita angkat kaki pasien sebanyak 45 derajat, lalu kemudian kita tahan sampai venanya terdapat pengosongan dari vena. Lalu kemudian kita minta pasien boleh ibu untuk duduk. Lalu kita periksa apakah pengisian dari venanya ini kurang dari 15 detik. Lalu lakukan hal yang sama di kaki yang sebelah kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan CRT. Di sini kita lihat dari jempol dari kaki pasien apakah kurang dari 2 detik. Ini kurang dari 2 detik. Kita akan melakukan pemeriksaan ABI. Pertama di sini kita tensi dulu di tangan kanan dan juga kiri. Didapatkan tensi 110/80, masih di kategori normal. Selanjutnya kita melakukan tensi di sebelah kanan. Baik, didapatkan tensi 110/80, masih kategori normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian ankle. Minta pasien untuk tidur, boleh ibu untuk diluruskan kakinya. Selanjutnya kita akan memeriksa tensi di bagian kaki. Oke, baik, selanjutnya kita akan memeriksa di tibialis posterior. Baik, didapatkan 130/85. Baik, kita periksa di bagian arteri dorsalis pedis. Dapatkan hasil 130/85. Baik, kita lakukan di kaki yang satunya. Kita lakukan di yang kaki sebelah kiri. Oke, didapatkan hasil 130/85 juga, dan kita periksa di arteri dorsalis pedis. Oke, dapatkan 30/85 juga. Baik, untuk pengukuran ABI kita dapatkan dari sistolik yang tertinggi di antara kaki dan juga tangan pertama. Untuk bagian kakinya sendiri dapatkan 30,
130 per 85, berarti kita ambil 130, lalu kemudian untuk yang di tangan tadi 110, berarti kita 130 dibagi 110 didapatkan 1 koma. Nah, ini masih dalam kategori normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lim edema. Pertama kita inspeksi juga apakah terdapat perubahan warna, gangguan motorik, lalu juga apakah adanya edam, lalu juga square pulse. Oke, selanjutnya ini tidak ada dari inspeksi, lalu kemudian kita palpasi apakah adanya edam, lalu kita palpasi apakah adanya pitting atau non pitting. Baik, dilihat dari kaki pasien ini tidak ada edam dan juga saat ditekan tidak terdapat pitting. Melakukan pemeriksaan tes grogi. Pertama di sini kita meminta pasien untuk ibu silakan untuk kakinya diangkat ya bu, ditahan ya bu, ditahan sampai venanya terasa kosong, lalu kemudian kita turniket kaki. Lalu kemudian kita minta pasien untuk tahan. Boleh ibu silakan untuk berdiri ibu. Lalu kita lihat apakah terdapat pengisian vena cepat di kaki pasien, lalu kemudian kita buka turniketnya. Lalu kita nilai kembali apakah untuk terdapat pengisian cepat pada venanya. Lalu kita lakukan hal yang sama di kaki yang satunya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes pertes. Di sini saya akan mengoklusi di bagian paha pasien. Oke, baik. Selanjutnya kita meminta pasien untuk berjalan-jalan selama 5 menit. Baik, ibu silakan berjalan-jalan ibu. Setelah 5 menit kita lihat apakah venanya terdapat kolaps atau distensi. Kita akan melakukan pemeriksaan tes Homan. Di sini kita tahan dari kaki pasien lalu meminta pasien untuk dorsofleksi. Lalu kemudian kita menekan betis pasien, lalu kemudian kita tanya apakah ada nyeri ibu. Tidak ada. Baik, lakukan di kaki yang satunya juga. Baik, untuk pemeriksaan sudah selesai. Ibu silakan untuk kembali ke tempat duduk ya bu. Baik, izin untuk melakukan pemeriksaan penunjang berupa EKG dan juga pemeriksaan biomarker jantung. Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan tadi, Ibu didiagnosa menderita penyakit stable angina pectoris. Saya sudah meresepkan obat ya Bu ya, dan diminum ya Bu obatnya. Semoga lekas sembuh Ibu. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu. Baik, terima kasih Ibu.